Kisah Raya Lil Black adalah sebuah cerita transformasi yang sangat luar biasa. Hello, Assalamualaikum. this is Ray Lil Black. This is Ray Little Black. And you can now call me Nore. Bagi banyak orang, namanya mungkin identik dengan satu hal, yaitu adalah bintang internasional di industri film dewasa. Tapi cerita hidupnya ternyata jauh lebih dalam dan lebih kompleks daripada itu. Di balik citra panggungnya yang berani, dia adalah seorang pembisnis, gamer yang handal, pribadi yang introvert yang mencintai ketenangan, dan seorang pejuang yang tangguh yang berhasil bangkit dari depresinya. Dan tepat di saat namanya sedang berada di puncak karirnya, dia mengambil langkah yang sangat mengejutkan di dunia. Pensiun total dan memulai perjalanan spiritualnya untuk memeluk Islam. Di video ini kita akan membahas awal mula ia menciptakan identitasnya sebagai Ray Lil Black, melewati puncak karirnya pada masa-masa kelam perjuangan pribadinya, hingga akhirnya menemukan cahaya dan kedamaian dalam keyakinan barunya. Ini adalah kisah tentang pencarian jati diri, kekuatan untuk berubah, dan menemukan arti bahagia yang sesungguhnya. Oke guys, sebelum kita gas ke ceritanya, kenalan dulu sama channel ini. Di mana channel ini isinya tentang obrolan-obrolan yang dewasa. Jadi, buat kalian yang umurnya belum cukup, sorry banget untuk nggak ngelanjutin videonya. Kita ketemu lagi nanti saat kalian udah cukup umur. Buat yang udah legal, ada ritual wajib yang harus kalian lakuin, yaitu cuci tangan dulu sebelum lanjut ke nontonnya biar lebih asik. Kalau udah semuanya, selamat datang dan gaskeun guys. Oke guys, kita mulai dari nama panggungnya yang bikin heboh ini, yaitu adalah Ray Lil Black. Nama ini bukan asal comot aja guys. Setiap katanya punya arti dan pilihannya sendiri. Kayak Ray, dia pilih nama Ray atau Rae karena dalam bahasa Jepang, kata ini punya banyak makna yang keren seperti cantik, dingin, atau yang lain hal. Dia suka banget sama kata ini dan ngerasa pas banget buat jadi namanya. My favorite word in Japanese is actually Ray. Well, this can be like English name, but this can actually be Japanese name. And I put this name myself, like Ray. This means this has a lot of meanings. This can be beautiful, or this can be cold, or this can be like example. Dan Lil ini singkatan dari little atau kecil. Karena dia sadar postur tubuhnya yang mungil, memiliki tinggi cuma 152 cm. Ia mengambil nama Lil karena itu mempresentasikan tubuhnya. Dan Black, simple aja guys, karena dia suka warna hitam. Udah itu aja. And then little is like I'm short. That's why I put little, and then black, I like black. Dan asal-usulnya itu adalah dia 100% orang Jepang, lahir dan besar di Osaka. Bukan orang Amerika ataupun diadopsi seperti gosip yang ada di internet. And I am proud to be Japanese 100%. Percaya atau enggak, karirnya di industri film dewasa itu dimulai dengan iseng semata. Ceritanya, dia iseng-iseng bikin video sama pasangannya. Terus di-upload buat seru-seruan aja sih awalnya. Ternyata nggak disangka videonya viral. Melihat respon yang gila-gilaan, dia mikir, wah seru juga nih. Jadi awalnya sama sekali nggak ada niat untuk jadi bintang film porno guys. First, I didn't think that I'm gonna do for so long, but I was just filming. When you're a couple, you just take video, right? Like quick video. Oh yeah. And then I just upload it, and then it just went viral. So you never expect that? No, I just did it for fun. Meskipun namanya meroket sampai jadi bintang Asia nomor 1 di situs PH atau situs Orange pada masanya, dia nggak pernah merasa kayak selebriti karena ia merasa kerjaannya kebanyakan di rumah untuk ngedit video. Feel like I'm famous or popular because I am working on the internet. I don't really meet people, right? Dia itu seorang introvert yang sejati guys. Dia ngaku sebagai orang yang paling pendiam, nggak suka pesta, dan nggak banyak minum alkohol. Yeah, I don't like partying.
You not party? I don't party, I don't drink much. Berbeda banget sama bintang film yang udah banyak dan rata-rata nggak jauh-jauh dari alkohol mungkin ya guys ya. Waktu luangnya dihabisin buat kerja, dimana dia ngurusin semuanya sendiri. Mulai dari media sosialnya, jadwalnya, pesan tiket pesawat, sampai ngedit video seperti one woman show, dimana ia melakukan segala hal dengan sendiri. I prepare social media, I make trip, I make a booking, everything by myself, schedule, editing, Everything. So free time, I am working. Lucunya guys, pesona Riley Beck yang liar itu sebenarnya adalah perwujudan dari sosok gadis populer yang dia idam-idamkan waktu remaja. Dulu, dia itu kutu buku di sekolah khusus perempuan dan gak punya banyak teman dan baru punya pacar di usianya yang 19 tahun. 19 tahun baru pacaran guys. No, because this Very Little Black figure, public figure is my I would say I was a nerd. Cerita hidupnya berubah drastis saat dia memutuskan pergi ke Thailand. Awalnya dia kesana cuma buat menghindari rasa sepi pas Natal dan Tahun Baru di Belanda. I went to Thailand because I didn't want to spend New Year and Christmas alone in Netherlands because I don't have friends and then I didn't have any plan. Tapi ternyata perjalanan itu menjadi liburan terbaik dalam hidupnya. Dia kaget banget sama sambutan fans di sana. Kemanapun dia pergi, dari mall sampai pas sarapan di hotel, orang-orang kenalin dia dan minta fotonya. Seterkenal itu Riley Beck di Thailand. This was surprising. Everybody waits. I went to the Muay Thai fight on Yeah. the first day. I went outside. So many people were waiting. I was like, Dari situlah dia langsung jatuh cinta sama Thailand. Makanannya yang enak, cuacanya yang cerah, dan terutama orang-orang yang super ramah. Dalam sebulan, ia bisa dapat ratusan teman baru. Beda banget sama dia di Belanda, di mana dia cuma punya 2 teman selama ia tinggal di sana selama 2 tahun. I cannot wait to go back. It was such a nice trip with a lot of food and with a lot of friends. I didn't expect to make this many friends in Thailand, but oh my god, now I have so many friends. I cannot believe because I live in Netherlands for more than 2 years and I only made 2 friends. And now in Thailand, 1 month and then I have 100 of friends. Kecintaannya pada Thailand begitu dalam sampai dia dapat nama Thailand dari sahabatnya, yaitu adalah Rai Widi. Dia suka banget sama nama itu, sampai-sampai langsung dibikin tato di jari kakinya. Sejak saat itu, dia mantap untuk pengen tinggal di Thailand selamanya. Di balik semua kesuksesannya, ada harga mahal yang harus ia bayar. Di mana di panggung TEDx Bangkok, dia buka-bukaan soal perjuangannya melawan negatif stigma dari online. Karena profesinya, dia dihujani ribuan komentar negatif dan email kasar setiap harinya. Kata-kata jahat itu nggak bisa ia abaikan gitu aja, tapi terus tertanam di dalam kepalanya. Serangan itu membuatnya jatuh ke titik terendah. Dia nangis terus-menerus, depresi sampai nggak bisa bangun dari kasurnya sendiri. Nggak bisa makan sampai berat badannya turun drastis ke 35 kg. Dan bahkan pernah nggak mandi seminggu penuh karena nggak punya tenaga. Sebesar itu pressure atau hujatan yang ia terima dari netizen guys. Because of my profession as a adult film actress, I get a lot of negativities, bad comments, rude emails, judgmental opinion. Titik balik terbesarnya datang dari Muay Thai guys. I am now a beginner of Muay Thai fighter. Awalnya diajak teman secara iseng semata untuk melakukan Muay Thai. Namun, setiap gerakan dari Muay Thai memberinya kekuatan. Dia merasa seperti orang yang petarung, yang siap melawan apapun, termasuk melawan dunia. Dia bilang nih guys, kalau Muay Thai telah menyelamatkannya dari depresi. Olahraga ini bukan lagi buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri, agar merasa lebih baik, lebih kuat, dan jadi pejuang di kehidupan yang lebih baik. Jadi, refreshing Riley Black untuk menghilangkan depresinya, selain tidak mendengarkan komentar negatif, ia juga melakukan olahraga untuk menjadi positive vibe guys. I am so happy that first lesson that I get, I met my coach that I've been training with for 1 year. Setelah 7 tahun berkarir, di usianya yang ke-28 tahun,
Rae dengan tegas mengumumkan bahwa dia pensiun dari industri dewasa. Dia merasa sudah waktunya untuk beralih ke tahap kehidupan yang baru. Kini, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang influencer media sosial. I am now retired from adult industry, so I would say I'm a social media influencer. Ini bukan keputusan yang tiba-tiba, guys. Pekerjaan lamanya itu sudah bukan lagi fokus utamanya selama beberapa tahun terakhir. Dia udah nggak punya gairah lagi di sana dan menganggapnya sebagai murni pekerjaan saja. I lost passion. So that's why, I lost my passion. That's why I said I met Islam in the right timing. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam dan personal, guys. Perjalanan spiritualnya menuju Islam dimulai dari serangkaian kebetulan yang dia yakini itu adalah takdir, di mana semuanya berawal saat dia merasa kehilangan gairah hidup. Lalu, takdir membawanya pergi ke Malaysia dan Thailand Selatan. Di sana dia bertemu banyak teman muslim yang sangat baik dan sangat ramah, guys. I met so many nice Muslim people, and then I made a lot of friends. And I wanted to get to know them, and then I wanted to become a better friends. To become better friends for Muslim people, I thought I need to understand what they believe and what is important to them. Awalnya dia cuma pengen belajar tentang Islam supaya bisa nyambung dan jadi teman yang lebih baik buat mereka. Namun takdir mengatakan lain, guys, di mana ia kini memeluk agama Islam walaupun tujuan awalnya hanya untuk nyambung ngobrol sama teman-teman muslimnya. Namun hati Rae Lil Black terketuk dan ia mengumumkan bahwa ia menjadi Islam. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan depresi dan gak merasakan koneksi spiritual apapun saat mengunjungi kuil, sebuah momen mengubah segalanya. Di satu momen, saat dia diajak mengunjungi sebuah masjid, dia merasakan sesuatu yang sangat istimewa, guys. Hatinya terasa begitu terangkat dan sangat ringan. Perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Momen inilah yang mendorongnya untuk belajar caranya sholat dengan benar dan mendalami Islam lebih lanjut. So I have been struggling a lot with my life and depression for past 5 years or more. In Thailand, before I went to temple and stuff, but I didn't feel any connection. I went there, prayed, but didn't feel anything. And then I started to practice Islam. At some point, I started to learn how to pray. One time I went to masjid and then I felt so special. I felt so easy. I felt my heart is lifted and light. At that point, I was like, okay, you know what? I feel something. Okay, let me learn how to pray properly and then study more and practice Islam more. That's the moment when I thought this is it. Nah, hebatnya, guys, Rae Lil Black mempelajari segala hal tentang Islam, termasuk tata caranya sholat, secara mandiri melalui video-video di YouTube. Jadi, ia belajar secara online, guys. Dan dia juga memesan Al-Quran terjemahan bahasa Jepang secara online. Baginya, Al-Quran adalah buku jawaban untuk semua masalah hidupnya. Dia sangat terkesan dengan ayat-ayat yang mengajarkan bahwa Allah akan menolong kita jika kita bertaubat dan berusaha. Guys, apa kalian yang muslim dari lahir seperti Rae Lil Black? Atau kalian pohon naruh sajadah yang di mana? For me, Quran is like the book that has all the answer for your life. For me, life is like a mondaishu, and then this is like a kaitoshu. Oh, okay. Life is like problem. Yeah, the life is like full of problem, and this is the book you can solve everything. Setelah mempraktekkan ajaran Islam selama 6 bulan, untuk meyakinkan hatinya, dia akhirnya mengucapkan syahadat, guys, secara online di Thailand, tepat sebelum Ramadan pertamanya dimulai. Subhanallah. Before I take Shahada, I studied Islam and practiced Islam for 6 months. Oh, you did? It was not like I read a little bit. Okay, let's take Shahada. It's not easy. It was not my spontaneous. Setelah menjadi seorang muslimah, dia akhirnya memilih nama baru yang indah, yaitu adalah Nurai Istiqbal. Nurai adalah cahaya atau nur adalah cahaya, sedangkan Istiqbal artinya adalah awal yang baru. Jadi nama ini sempurna untuk menggambarkan babak baru dalam hidupnya. Reaksi keluarganya di Jepang sangat mendukung, guys. Orang tuanya yang beragama Buddha berkata, jika dengan meyakini agama Islam, hidupnya jadi lebih mudah dan hatinya terasa ringan, mereka mempersilahkan Rae untuk menganut agama Islam.
Alhamdulillah. I told my parents like, hey, I am now practicing Islam and I'm praying. They're like, okay, you know what? We are Buddhists, but if believing this religion makes your life easy. Pengalaman Ramadan pertamanya adalah sesuatu yang sangat transformatif, di mana dia menghabiskan waktu di Bangkok, Malaysia, dan Jepang bersama orang tuanya. Dia mendokumentasikan hari pertamanya berpuasa, mengungkapkan rasa gugupnya sekaligus semangatnya. Baginya tujuan Ramadan adalah untuk mendidik dirinya sendiri tentang Islam dan menjadi manusia yang lebih baik. I really thank Allah for showing me the path and saving me from all the struggles. Dan dengan gamblang, Ray tidak menyesali masa lalunya, di mana dia percaya tanpa pekerjaan itu atau tanpa pekerjaan di masa lalunya, dia tidak akan punya kemampuan finansial untuk bepergian ke Malaysia ataupun Indonesia, yang pada akhirnya membawanya menemukan Islam. Dia yakin semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Dia sadar bahwa itu adalah dosa besar dalam Islam, tapi dia juga sudah tidak aktif lagi di sana. Dia melihat semua komentar-komentar buruk yang masih datang sebagai ujian dari Allah, sebuah kesempatan untuk bersabar dan menebus dosa-dosanya di masa lalu. So maybe Allah giving me the opportunity to be patient and then overcome this hardship. Perubahan paling terlihat tentu saja dari penampilannya, guys. Dia merasa cantik dan nyaman mengenakan hijab, guys. Baginya, hijab membuat dia merasa damai dan tidak lagi tertekan untuk harus tampil langsing atau mengesankan orang lain. Meskipun kehilangan ratusan ribu pengikut di media sosialnya setelah mengumumkan keislamannya, dia memilih untuk tidak peduli. Baginya, satu-satunya yang berhak menghakiminya adalah Allah. Subhanallah. 100,000. 100,000? Or it's more like people don't like Islam, or like people don't like Muslim people. My core fan, they support me in any way because I treated them to treat me like a human. Lalu bagaimana sih harapan terbesarnya sekarang? Yaitu bukan lagi ketenaran atau pengakuan dari orang lain. Harapan terbesarnya sekarang adalah agar orang-orang di sekitarnya mengingatkannya sebagai orang baik yang membuat mereka merasa nyaman dan bahagia. Nah, dia punya pesan penting, guys, untuk anak-anak muda yang sedang berjuang, yaitu adalah tidak apa-apa untuk merasa terpuruk. Hadapi dan cerna perasaan itu. Jangan dihindari. Dan ketika ada sedikit energi, cobalah sesuatu yang baru, karena hal kecil itu bisa jadi cahaya kecil yang membuka jalan keluar dari kegelapan itu sendiri. Wow, Ray Lil Black 2025. Alhamdulillah, I feel so much help from the God, Allah. I feel guided every day. I feel so much peace. I feel all the blessing every single day. Kisah Ray Lil Black atau kini yang kita kenal sebagai Nurai Istiqbal adalah bukti nyata bahwa hidup itu penuh kejutan dan setiap orang punya kekuatan untuk berubah. Dari seorang gadis kutu buku di Osaka menjadi ikon global di industri yang kontroversial, berjuang melawan depresi yang melumpuhkannya, hingga akhirnya menemukan kedamaian dan cahaya dalam keyakinannya yang baru. Keberanian untuk meninggalkan masa lalu, dan pentingnya mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Dia menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak ditentukan oleh satu babak dalam hidup mereka, tetapi oleh keseluruhan cerita, di mana sebuah cerita yang terus dia tulis setiap hari dengan penuh harapan dan rasa bersyukur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau mungkin ada yang kurang ataupun kalian mau menambahkan informasi lain, boleh kita langsung diskusiin aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Subscribe juga untuk tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pokcoy.